Ya teman-teman, kita berjumpa lagi di channel ini. Salam otomotif dan salam sukses buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya teman-teman, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Baik teman-teman, pada video kali ini saya buatkan satu video ya buat teman-teman, khusus pemilik mobil. Barangkali teman-teman senang oprek-oprek mobil ya dan pengen tune up mobilnya sendiri teman-teman, coba ikuti video ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Di sini ada Veloz saya mau tune up. Nah, teman-teman di sini ada tutup bagian atas ya untuk tutup klep. Di sini tuh ada kalau ada rembas-rembas oli ya teman-teman, ini mudah saja berarti kita perlu mengganti namanya ini ya contohnya ya, seal atau packing karet tutup atas. Ini hanya contoh ya. Jadi kurang lebih karetnya tuh seperti ini. Kalau terjadi rembes pada seputaran blok mesin, silinder head bagian atas itu ya teman-teman ya. Kita buka beberapa baut untuk kita mengganti karet sealnya itu. Jadi ada beberapa baut yang harus kita buka teman-teman. Ya itu yang pertama. Kalau ada yang rembes-rembes oli kan nggak enak ya. Oke, yang kedua ini ada filter udara. Ini tahapan kita tune up kalau teman-teman mau kerjakan di rumah. Ini sebagai gambaran ya, yang mana saja sih kalau tune up yang mesti kita kerjakan ya teman-teman. Filter udara nanti kita bersihkan. Kemudian di sini nanti kita juga siapkan kunci-kunci yang standar saja ya. Ada kunci 10, kunci 12 ya, obeng tang, obeng min, obeng plus ya teman-teman kita siapkan, dan karbu cleaner 1. Tentunya juga sama kunci busi ya. Kunci businya itu ukurannya 16. Kalau untuk mobil ini sama dengan Livina juga tidak ada beda ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita untuk tahapannya teman-teman bisa memulai dari sini. Kita melepas dulu filter udaranya. Ya, ini umum saja teman-teman bisa mengerjakan di rumah. Nah, ini kan filternya nanti kita semprot menggunakan kompresor angin ya dengan tekanan angin yang kencang. Nah, itu ini teman-teman juga bisa kok mengerjakan di rumah kalau cuman tahapan pertama ini melepas filternya kan mudah ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nanti kita copot filternya. Tugasnya selanjutnya untuk kita bawa ke tukang tambal ban aja ya, atau kalau teman-teman punya kompresor di rumah ya bisa teman-teman semprot-semprot sendiri ya. Ini kalau ibarat orang itu ini di hidung itu ada bulu hidungnya, napasnya ya. Jadi saringan. Ini kalau mampet ya mobil otomatis nggak akan ada tenaga teman-teman ya, karena tenaga mobil itu bukan cuma hanya sekedar dari kopling ya. Jadi kopling itu ngikutin dari mesin. Kalau mesinnya oke ya tinggal bagaimana kopling ya. Kemudian di sini untuk soket busi tinggal kita copot kelipannya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau kerjakan begini ya, kalau mau lebih aman teman-teman copot aja satu kabel kepala aki, itu lebih aman ya. Menjaga supaya jangan sampai nanti cek engine menyala, apalagi kalau kita nggak punya alat scanner ya teman-teman. Nah, jadi kita buka aja perlahan. Kalau untuk teman-teman pemula pada saat mengerjakan seperti ini, diperhatikan tahapannya ya teman-teman supaya nanti pemasangan lagi tidak bingung ya. Nah, kita buka pakai kunci T10 ya, kuilnya kita lepas. Nah, kemudian setelah pelepasan kuil ya, nanti teman-teman cek bagian ujung kuilnya. Ini sering kejadian juga ya teman-teman di beberapa mobil yang jenis yang sama. Avanza ini kan Veloz ya. Jadi pernah saya ngalamin ujungnya kuil ini tuh masalah teman-teman ya. Jadi ujungnya kuil ini sampai dia kayaknya bocor ya. Jadi bisa mengakibatkan pincang. Nah, jadi kalau sudah ada gejala, ini kan masih bagus ya. Nah, kalau udah ada gejala kayak macam udah mulai kelihatan bocor ya, kayak bocor ada api agak hitam gitu ya, itu teman-teman ganti sekalian aja ya, karena itu nanti atau enggak ada cara lain terserah, penting itu mesti diatasi, kalau enggak nanti akan terjadi pincang ya, sekalipun waktu kita tune up itu belum pincang. Jadi setiap kuil yang kita buka ya satu persatu kita cek. Nah, ini untuk kabel kunci busi standar ya, ini yang kita pakai pipa. Cuma kalau pakai yang model pipa begini yang bagian ujung nomor 4 itu nggak bisa buka teman-teman, kita mesti pakai kunci yang lain. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah lepas 3 busi ya, ini contohnya. Nih, nanti ini kita rendam businya. Teman-teman nanti juga bisa bantu ngebersihinnya pakai carbo cleaner ya, dan juga bisa menyiapkan sikat kawat yang halus untuk metode cara membersihkannya. Kita nanti siapkan wadah, terus kita bisa gunakan
cairan khusus kalau teman-teman ada ya, cairan khusus untuk merontokkan, tapi di sini saya menggunakan cairan ini saja teman-teman, pakai thinner saja ya. Nanti kita bantu pakai carbo cleaner ya. Nah, ini kan coba teman-teman lihat, ini sudah saya siapkan wadah. Ini ada contoh 3 busi ya. Ini saya rendam dulu di sini, nanti saya tinggal sebentar, nanti kita sebentar akan kembali lihat bagaimana busi setelah beberapa menit kita rendam. Ya, kita taruh aja begitu. Nanti kan teman-teman buka 4 busi ya. Ini hanya sebagai contoh saja, teman-teman. Oke, next setelah itu, setelah businya lepas, teman-teman bisa lanjut ke sini untuk mengecek level air ya pada reservoir atau tabung cadangan radiator seperti ini. Biar lebih jelas saya copot dulu tabung reservoirnya. Nanti kita akan lihat dia ada di batas level minimal atau maksimal ya. Seperti ini kita lepas dulu. Saya lepas dulu aja biar lebih jelas ya, teman-teman. Nah, jadi di sini lihat di sini. Ini kalau teman-teman lihat ya, untuk air radiator coolernya ini sudah turun di level minimal. Nah, harusnya dia itu adanya di atas atau dia mesti di level maksimal. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada di batas minimal. Dia mesti ada di sini. Nah, ini artinya air radiator perlu kita tambah. Ya, berkurang begini bukan berarti karena ada kebocoran ya, teman-teman. Memang wajar kalau ada berkurang sedikit di ini di mobil kita. Mungkin ini juga sudah hampir setahun kali orangnya ini baru tune up lagi ya, teman-teman. Nah, di bagian atas ini penutup air radiatornya kita boleh cek juga sekalian, dan kita boleh menambah dengan radiator coolant ya untuk pada posisi sampai dia full. Baru setelah itu next kita bisa mengecek kalau aki mobil teman-teman aki basah ya, kita cek nanti dia adanya harusnya di level maksimal. Sebentar saya lepaskan aja dulu akinya biar lebih jelas ya, teman-teman. Kita lihat dia mestinya kan harusnya ada di level maksimal, tidak boleh dia sampai di bawah. Ini juga salah satu cara kita sekalian kita tune up ya. Cara ini juga bisa kita merawat aki mobil kita ya, jadi bisa bertahan 2 sampai 3 tahun. Nih, dia mesti ada di sini nih. Nah, di level paling atas di garis kedua yang atas. Kalau dia udah ada di bawah sini berarti perlu menambah khusus untuk air aki ya, air aki khusus ya. Jadi bukan pakai yang warna merah ya, teman-teman. Aki siur jangan, khusus pakai air aki yang biasa nambah saja. Kemudian cek juga minyak rem. Nah, ini yang teman-teman yang awam perlu tahu ya. Ini tempatnya untuk mengisi minyak rem, dan ini harus ada di level maksimal di atas itu. Nah, tidak boleh berkurang. Kalau berkurang kemungkinan ada terjadi kebocoran seal. Bisa juga di roda, rata-rata di roda belakang, atau master rem atas mulai ada rembes. Jadi itu cara kita mengeceknya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ini busi yang tadi kita rendam. Ini kan contoh 3 busi ya, teman-teman. Saya berikan contoh, lihat ya, ini kotornya kayak begini. Nah, ya, ini saya rendam pakai thinner aja, teman-teman. Tidak pakai cairan khusus ya. Adanya thinner. Nanti kita bisa bantu membersihkannya bagian ujung itu menggunakan carbo cleaner. Ya, kita bisa bantu. Nah, lihat ya, ini teman-teman nanti bersihkan. Terus kalau mau nyeting ujungnya busi itu, teman-teman pakai fuller aja di angka 8 mili atau 0,80. Nih ya, kita bisa bantu pakai carbo cleaner untuk membersihkan bagian dalam, dan jangan sampai nanti itu rapat ya ujung businya. Nah, jadi ini video buat teman-teman pemula atau yang ingin tahu kurang lebih seperti ini prosesnya. Kemudian teman-teman bisa mengecek oli. Ini ada dipstick oli kan. Nah, ini cabut aja. Penting posisikan mobil di posisi rata ya, jangan agak menanjak kondisi mobilnya, dan juga jangan menurun ya, jadi harus rata. Nah, kita bersihkan dulu ujungnya dipsticknya. Nanti dia adanya di sini mestinya. Ini kan level olinya ada di sini mestinya. Nah, yang kedua ada titik ya. Sekarang kita tancapkan lagi ke rumah dipstick olinya. Ingat, mobil mesti di posisi rata, tidak boleh tanjakan atau turunan. Jadi kita bisa melihat, dan harus tunggu sampai dingin ya, biar olinya ada di karter. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, olinya sudah berkurang. Nah, harusnya dia di sini kan. Nah, jadi kalau udah kayak begini, sekalian aja teman-teman untuk mengganti oli. Karena oli zaman sekarang itu nggak seperti dulu ya. Kalau dulu itu kadang tidak kurang ya, malah maksudnya cuma mengencer saja. Tapi kalau sekarang kayaknya oli itu mesti kita rajin cek. Ya, mungkin karena ya kualitas oli lah seperti itu ya. Makanya itulah perlunya kalau kita tune up ya, kita cek sekalian.
Kemudian di sini ada filter udara yang tadi yang sudah kita buka. Nah, teman-teman boleh menyemprot ini menggunakan kompresor angin dengan tekanan tinggi dan menyemprotnya kedua sisi ya, bagian luar dan juga bagian dalam. Nah, teman-teman seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman juga kalau mobilnya matic ya, kita bisa mengecek dari dipstick. Nah, kita cabut dipstick oli maticnya. Kalau mobilnya matic ya. Nah, kita lihat di sini levelnya masih full. Nah, ini teman-teman seperti itu ya. Nah, next setelah itu kita bisa mengecek bagian fan belt atau tali kipas. Ini sekalian kita cek ya. Kalau mobil ini dia otomatis tensioner ya, jadi nggak ada setelan ya teman-teman. Otomatis tensioner. Kemudian nanti di sini kita coba lihat di langsung ya. Kalau di sini mulai retak-retak fan beltnya, nah berarti ini perlu kita ganti dengan yang baru teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kira-kira sedikit gambaran buat teman-teman ya kalau mau lakukan tune up. Jadi kita di sini tune up tanpa menggunakan scanner ya, teman-teman bisa ikuti cara ini atau teman-teman paling tidak sedikit punya gambaran ya kalau kita tune up itu seperti apa sih prosesnya ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian video kali ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, mudah-mudahan teman-teman dilancarkan ya, segala rezekinya dimudahkan dan kesehatan selalu buat teman-teman. Nanti kita jumpa di video berikutnya. Teman-teman yang mampir jangan lupa di subscribe Nafri Channel. Nanti kita jumpa teman-teman di video berikutnya. Oke, salam otomotif buat kita semuanya teman-teman. Thank you. Bye.